Kemarin Galaxy A07 ini harganya mulai dari 1,3. Tapi ini udah 3,5 juta aja A17. Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Kali ini gue pengen unboxing smartphone terbaru dari Samsung, Galaxy A17 5G. Ini harganya 3 juta lebih ya, 3,5 jutaan lah. Atau lo bisa cek aja link deskripsi video atau produk yang di tag. Yang pasti dengan harga 3,5 juta dapat travel adapter 25 watt dari Samsung langsung ya. Gratis, tidak untuk dijual. Galaxy A17 5G, dia bakalan dapat paket data ya dari Excel tapi nggak dapat kartunya. Kalau lo pengguna Excel lo bisa langsung daftarin aja paket datanya, langsung dapat up to 60 GB. Nah, ini yang gue punya ini yang warna hitam ya. Jadi kita lihat dulu nih. Ini sebenarnya udah gue buka, udah gue unboxing buat bikin video ASMR gitu. Nah, ini dia nih. Buat chargernya 25 watt, kualitasnya kualitas bagus ya. Ini kalau beli harganya paling murah tuh 199.000. Oke, nah sekarang di kompartemen pertama HP-nya kita lihat langsung nih. Ada HP-nya. Nanti kita bahas ya. Kemudian di sini ada juga, seperti biasa sih isinya mah nggak banyak ya. Isinya tuh standar banget. Isinya ada nih buku panduan. Terus juga sama kabel, dan kabelnya ini kayak gini. USB-C to USB-C. Panjangnya standar sekitar 1 meter. Dan kita juga dapat SIM card ejector kayak gini. Ya walaupun kalau beli HP Samsung tuh nggak pernah dikasih casing ya. Tapi gue sih suka aja. Kenapa? Karena casing murahnya tuh banyak banget dijual. Aksesorisnya Samsung tuh gampang banget, casingnya tuh banyak yang jual gitu ya. Dan dari murah sampai yang mahal tuh ada juga. Nah ini dia HP-nya Samsung Galaxy A17 5G. Mungkin kalau dibandingin sama A07 yang 4G kemarin ini ya karena dia masih 4G ya. Terus dia juga masih 464 jadinya cuma 1,3 juta. Sementara ini udah 5G. Dan chipsetnya ini dia pakai chipset buatan Samsung sendiri ya. Exynos 1330. Nanti gua kasih lihat performanya kayak gimana. Ini kita buka dulu. Untuk cover belakangnya ini belum dari bahan kaca ya, tapi feel-nya, finishing-nya tuh udah mirip bahan kaca banget. Dia tuh namanya kalau nggak salah fiber apa gitu ya, jadi bahannya tuh katanya plastik tapi lebih kuat dari versi pendahulunya, dari A16 5G gitu. Untuk desainnya sendiri sama banget ya, kayak Samsung Galaxy Fold terbaru ya. Desain kameranya kayak gini, keren asli. Desainnya simple minimalis, berasa mewah, dan ini tuh dia lebih ramping tuh kalau lo lihat. Untuk frame sendiri dia masih dari bahan polikarbonat. Tuh, lebih ramping dari A07 ya. A07 lebih tebal banget. Dan dia masih ngasih yang namanya key island gini, jadinya nyaman banget ya, yang namanya jari tuh kayak begini. Jempol tuh di sini tuh nyaman banget, berasa enak gitu. Tombol volume dan tombol power di sisi kanan. Tombol powernya tuh jadi satu sama sensor sidik jari karena ini HP-nya sidik jarinya belum di layar ya. Di sisi atas ada lubang mic. Di samping kiri ada slot kartu, di mana ini slot kartunya. Coba kita cek ya slot kartunya. Yang gue tahu sih ini dia tuh cuma tersedia dalam satu pilihan varian aja, 8 GB RAM dengan storage-nya 256 GB. Jadi ya kalau 256 GB udah cukup ya nggak perlu beli microSD. Dan microSD-nya bisa dipasang ya, ini dual SIM hybrid. Jadi lo bisa pakai single SIM plus microSD atau dual SIM aja. Jadi kalau lo pengguna dual SIM ya microSD-nya nggak bisa dipakai. Tadi lo lihat ya, di sininya ada karet kuningnya gitu, karena ini HP udah tahan air IP54, kalau kehujanan dikit masih aman. Secara build quality, ini gue suka sih. Dia berasa solid, berasa kokoh, walaupun ini kalau cover belakangnya ini nih, ya, berasa kayak ada kopongnya antara bagian cover sama baterai itu dikasih jarak. Jadi ada nyut kalau ditekan gitu. Ini fungsinya kalau misalkan baterainya panas, mesinnya panas tuh nggak bakalan panasnya langsung ke tangan gitu. Jadi masih nyaman dipegangnya gitu pada saat kondisi panas. Nah, kalau di sisi bawah ada port charger, ada lubang mic dan lubang speaker. Lubang speakernya garis gini doang aja. Ini speakernya udah dual speaker atau belum? Kita mesti coba nyalain dan kita setting-setting aja sekalian ya. Dan kayak gini tampilan tampak depan dari Samsung Galaxy A17 5G ya. Ini layarnya ukuran standar 6,7 inch kira-kira ini. Gue lupa untuk ukuran layarnya berapa, yang pasti ini layarnya udah panel AMOLED 90Hz Full HD. Kita lihat ya, ini UI-nya udah pakai One UI versi 7, dan dia juga udah ada fitur yang namanya Samsung Knock Vault, jadinya HP itu aman banget. Kalau misalkan fitur keamanan diaktifin ya, nih fitur keamanan itu dia ada di sini, keamanan dan privacy.
Nah, terus ini pemblokiran otomatis. Jadi kalau misalkan ada aplikasi-aplikasi yang masuk lewat WhatsApp, kita nggak bisa asal install. Pasti nggak bakalan bisa terinstall gitu. Kalau dari WhatsApp atau dari sumber apapun lah. Mau itu dari email dan lain sebagainya, kalau misalkan aplikasinya itu bukan dari Google Play Store, dia nggak akan bisa diinstal di HP ini. Nah, secara HP ini tuh HP terbaru dari Samsung udah pakai One UI versi 7 dan Android 15. Yang menarik adalah ini tuh dia tuh kalau dikasih update-nya tuh nggak tanggung-tanggung. Ini kalau nggak salah sampai 6 kali Android update ya. Jadi selama 6 tahun ke depan, Android-nya sekarang kan Android 15 ya, dia bakalan sampai Android 21. Jadi sekali beli dipakainya bakalan lama banget. Dan Samsung Galaxy A17 5G ini juga udah punya fitur AI. Salah satunya circle to search, kita tinggal tahan aja kayak gini, terus kita circle apa yang mau kita cari gitu. Dia bakalan langsung bikin pencarian gitu. Kita bakalan tahu itu yang kita cari apa. Banyak lagi sih fitur-fitur lainnya ya. Untuk AI-nya lo bisa coba sendiri kalau lo beli HP ini. Yang pasti ini HP udah ada fitur AI-nya. Secara performa, HP ini kan pakai Exynos 1330 ya. Terus RAM-nya juga 8 GB. Kalau secara Antutu, skornya tuh kalau nggak salah tuh mirip-mirip ya sama Helio G200. 450 ribuan lebih. Cuman kalau Helio G200 kan dia kan masih 4G ya. Kalau ini udah 5G. Jadi internetnya bisa lebih ngebut. Enak gitu, internetnya kencang. Terus juga dia storage-nya, ini kalau kita lihat storage-nya ini dia udah UFS, tapi gue nggak tahu nih UFS-nya UFS 2.0, 2.2 atau 3.0 gitu, gue nggak tahu. Yang pasti dia udah UFS, jadinya untuk buka-buka aplikasi besar dia bakalan lebih cepat. Dan di kelas harga 3 juta lebih dikit tentunya untuk sensor-sensornya dia juga udah lengkap ya. Kayak misalkan untuk sensor NFC, di sini dia juga udah punya ya, punya fitur NFC. Dan NFC-nya ini kalau lihat dia ya udah bisa buat fitur pembayaran juga, dan juga dia tuh punya untuk ini ya Android Digital Car Key. Jadi kalau seandainya lo udah pakai smart car gitu ya, kuncinya bisa dari HP ini langsung gitu. Nah terus kalau untuk lihat sensor-sensor dasar lainnya, dia juga udah punya sensor gyroscope, dan gyroscope-nya ini dia udah hardware. Ini sensor yang penting banget nih buat stabilisasi kamera ya. Walaupun ini HP sebenarnya kameranya udah OIS, tapi ditambah gyroscope jadi dia punya OIS plus AIS, jadinya lebih stabil. Nah, ngomongin kamera, untuk kamera depannya ini dia tuh 13 megapiksel. Kita cobain kamera depannya dulu ya. 13 megapiksel kamera depan. Dan seperti biasa Samsung, dia tuh untuk kamera depan tuh dia ada fitur wide-nya dan fitur normalnya. Kita cobain yang wide-nya dulu ya. Lebih lebar sudut tangkapnya, sekarang kita cobain yang normalnya. Kayak gitu. Sekarang kita cobain mode portrait kamera depan ya. Portrait kamera depan. Kayak gitu hasilnya. Nah, untuk kamera belakang sendiri, dia tuh pakai kamera utama 50 megapiksel, terus satu lagi kamera ultrawide 5 megapiksel, dan satu lagi kamera makro, kalau nggak salah ya. Kita cobain nih. Pertama untuk kamera utama. Kita foto di sini, ada mainan ya. Terus kita coba ultrawide-nya. Kayak gitu. Nah, sekarang kita coba buat menu makronya. Kayak gitu hasil fotonya. Nah, untuk perekaman video sendiri, dia tuh bisa merekam video di Full HD 30 fps atau di HD 30 fps untuk kamera depan maupun kamera belakang. Ya, kalau kita lihat di sini ya, Full HD 30 fps atau SD 30 fps. Dia nggak bisa 60 fps-nya tuh dia nggak ada fiturnya. Untuk seberapa stabilnya buat rekam video, nanti di video reviewnya kita bahas. Dan kalau buat main game, ya ini sih harusnya udah enak ya. Tapi gue nggak bisa kasih lihat mainnya kayak gimana ya, karena kalau buat tes game itu butuh waktu yang cukup lama. Gue di sini bakalan kasih lihat buat settingan grafisnya aja dulu nih. Pertama buat Mobile Legends, dia tuh bisa di kualitas map ultra dengan framerate maksimal di super. Nah kalau buat main game PUBG Mobile, untuk settingan grafisnya sendiri kita bisa lihat di sini ya bareng-bareng ya. Di customize, dia bisa di smooth high ya, super smooth high, terus smooth high dan balance high. Dia mentok di situ aja sih. Sama di HD High, jadi dia nggak punya ekstrim atau ultra tuh dia belum ya untuk frame rate-nya. Ya biasalah karena pakai chipset yang nggak umum gitu ya, chipset yang jarang-jarang dipakai. Jadi mungkin kalau misalkan nanti udah agak lama, bakalan kebuka untuk settingan grafis yang lainnya buat main PUBG. Ya yang pasti dengan harga 3,5 juta, dia kameranya udah lumayan komplit ya, walaupun belum punya kamera optical zoom gitu, itu wajar lah, harga 3,5 jarang, hampir nggak ada yang ngasih optical zoom. Yang pasti untuk harga segini, baterai 5000 mAh, charging 25 watt, ya udah cukup sih. Walaupun nggak keren-keren amat, karena merek lain di kelas harga 2 jutaan itu udah dipakai yang chargernya 33 watt. Ini masih 25 watt aja. Dimana ngecasnya, klaimnya sih setengah jam ngecas tuh udah keisi 50% gitu. Tapi nanti kita bahas ya di video reviewnya, buat ngecasnya seberapa cepat. Dan kira-kira lo pengen dibahas apa HP ini ya di video reviewnya, komentar. Dan gue pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.
Sayang banget nih layarnya sekali lagi masih gaya begini.